Pernahkah kamu meminjamkan uang kepada seseorang dan kemudian merasa menyesal? Mungkin karena orang itu tidak pernah mengembalikannya, atau setelah kamu meminjamkannya, tiba-tiba keuanganmu jadi berantakan tanpa alasan yang jelas. Percayalah, ini bukan sekadar kebetulan. Meminjamkan uang di waktu yang salah bisa menciptakan blokir finansial yang mengganggu stabilitas energimu, bahkan peluang-peluang di masa depan. Selamat datang di Cakrawala Kuno, tempat di mana rahasia kehidupan, energi, dan kebijaksanaan kuno bertemu dengan dunia modern. Di sini, kita akan membahas hal-hal yang sering terabaikan, seperti energi di balik uang, waktu yang tepat untuk membuat keputusan finansial, dan bagaimana pikiran serta emosi kita memengaruhi aliran rezeki. Jika kamu baru pertama kali berkunjung, bersiaplah untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Bersama-sama, kita akan menjelajahi pengetahuan yang tidak hanya mengubah cara kamu memandang uang, tetapi juga membuka pintu menuju stabilitas finansial dan ketenangan batin. Jadi, selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita bersama-sama memahami rahasia kehidupan yang sesungguhnya. Uang bukan hanya sekadar angka. Di baliknya ada niat, emosi, dan energi yang secara langsung memengaruhi aliran rezeki kita. Ada saat-saat tertentu ketika meminjamkan uang dapat membawa konsekuensi fatal, menjeratmu dalam siklus kesulitan finansial yang sulit untuk dilepaskan. Banyak orang mungkin belum menyadari hal ini, tetapi penting untuk memahami bagaimana dan kapan uang dipinjamkan agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan. Jadi, luangkan waktu untuk menyimak video ini sampai selesai, karena hari ini kamu akan belajar sesuatu yang bisa mengubah hidup finansialmu selamanya. Uang lebih dari sekadar kertas atau angka di rekening. Di balik setiap lembar uang, ada cerita, emosi, dan niat. Bayangkan sebuah lembaran uang yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain sepanjang hari. Setiap orang yang menyentuh uang itu meninggalkan jejak, baik sadar maupun tidak. Ada transaksi yang lancar dan adil, tapi ada juga yang berasal dari rasa cemas, putus asa, atau bahkan penipuan. Sekarang, coba pikirkan bagaimana perasaanmu ketika meminjamkan uang. Jika pernah mengalaminya, kamu pasti menyadari bahwa meminjamkan uang tidak hanya soal jumlahnya saja. Ada beban emosional yang ikut terbawa. Harapan agar uang kembali, rasa takut tidak dibayar, atau bahkan rasa bersalah jika harus menolak permintaan orang lain. Beban ini bukan kebetulan. Uang adalah cerminan dari kondisi batin kita. Ketika kita meminjamkan uang, energi yang melekat pada uang itu juga ikut berpindah kepada orang lain. Misalnya, jika kamu memberikan uang dengan perasaan ragu atau takut, energi negatif itu bisa semakin kuat. Hal yang sama berlaku bagi penerima uang. Jika mereka sedang menghadapi masalah keuangan, bukannya memperbaiki situasi, pinjaman itu malah bisa memperkuat siklus kekurangan dan kesulitan. Lalu, apakah hanya energi uang saja yang berpengaruh, atau apakah waktu saat uang dipinjamkan juga memiliki peran penting? Kita akan membahas bagaimana siklus energi memengaruhi transaksi finansial, serta mengapa waktu menjadi faktor penentu yang tidak boleh diabaikan. Semua hal di sekitar kita bergerak mengikuti siklus alami. Matahari terbit dan terbenam, pasang surut air laut, hingga fase bulan. Mengapa uang harus berbeda? Uang juga memiliki aliran energi yang bergerak sesuai siklus dan waktu. Misalnya, meminjamkan uang di malam hari seringkali dianggap kurang baik. Malam hari identik dengan waktu untuk merenung dan melambat, namun di saat yang sama, emosi kita menjadi lebih rentan. Jika urusan ini berkaitan dengan uang,
kerentanan emosional ini bisa menjadi masalah besar. Secara simbolis, meminjamkan uang di malam hari bisa diartikan sebagai akhir atau kehilangan kontrol. Energi malam hari melambangkan penutupan, sehingga jika kamu meminjamkan uang di waktu ini, ada kemungkinan uang itu akan sulit kembali. Tidak heran, banyak budaya kuno yang menghindari transaksi keuangan setelah matahari terbenam karena dipercaya dapat menarik kesulitan dan membuat uang lebih sulit dikembalikan. Sebaliknya, coba bandingkan dengan energi di pagi hari. Pagi hari membawa aura awal yang baru, semangat untuk memulai sesuatu. Jika kamu membuat kesepakatan finansial di pagi hari, secara simbolis, kesepakatan itu memiliki niat yang lebih positif, fokus pada pertumbuhan dan perencanaan. Ini bukan berarti meminjamkan uang di pagi hari pasti akan kembali, tetapi energi di waktu ini lebih mendukung keputusan yang rasional dan tidak impulsif. Namun, yang lebih penting daripada waktu adalah kondisi emosionalmu saat meminjamkan uang. Tidak ada gunanya meminjamkan uang di pagi hari jika kamu diliputi rasa cemas atau yakin bahwa uang itu tidak akan kembali. Uang bisa menyerap dan memantulkan perasaanmu. Inilah poin pentingnya. Masalahnya bukan hanya soal meminjamkan uang, tetapi lebih kepada makna emosional yang terkandung dalam tindakan itu. Kadang-kadang, alasan kamu meminjamkan uang bukan hanya untuk membantu orang lain, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan emosional dirimu sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana psikologi finansial menjelaskan kebiasaan meminjamkan uang. Seringkali, tindakan ini lebih berkaitan dengan emosi daripada kebutuhan yang sebenarnya. Kadang, meminjamkan uang kepada orang lain bukan hanya soal kebaikan hati. Di baliknya, bisa jadi ada rasa tidak aman, keinginan untuk diakui, atau bahkan cara halus untuk mempertahankan kontrol atas hubungan dengan orang lain. Coba ingat-ingat, pernahkah ada orang yang meminta pinjaman kepadamu, tetapi meskipun kamu ragu, kamu tetap mengatakan iya? Mungkin karena kamu takut ditolak atau takut merusak hubungan. Keputusan soal uang seperti ini seringkali tidak didasarkan pada logika, melainkan pada emosi. Bagi banyak orang, uang berkaitan erat dengan keyakinan tentang nilai, kekuasaan, dan pengakuan. Ada yang sering meminjamkan uang karena merasa itu membuat mereka dihargai oleh orang lain. Ada juga yang tidak bisa menolak karena tidak nyaman menghadapi konflik. Dan ada yang meminjamkan uang supaya tetap bisa mengendalikan hubungan. Karena jika seseorang memiliki utang kepadamu, secara tidak langsung ada ikatan yang terjalin. Namun, siklus ini bisa menjadi jebakan bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, kamu meminjamkan uang karena ingin membantu, tetapi sebenarnya kamu juga sedang mencoba memenuhi kebutuhan emosionalmu sendiri. Akibatnya, kamu terbebani oleh tanggung jawab yang seharusnya tidak menjadi milikmu. Dan setiap kali ada yang meminjam lagi, semakin sulit untuk menolak. Oleh karena itu, sebelum meminjamkan uang, cobalah bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku ingin melakukan ini? Apakah ini benar-benar untuk membantu atau hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional pribadimu? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Alih-alih meminjamkan uang, cobalah untuk berpikir ulang tentang cara kamu menangani pinjaman. Jangan biarkan pikiranmu terjebak dalam kekurangan saat berurusan dengan pinjaman. Ini bukan hanya soal memberi, tetapi juga tentang menjaga aliran keuangan tetap sehat tanpa harus membawa beban yang tidak perlu. Salah satu cara ampuh untuk menjaga aliran keuangan tetap lancar adalah dengan membuat dana kebaikan. Alih-alih meminjamkan uang, kamu bisa memberikan sejumlah uang yang kamu relakan.
Dengan cara ini, kamu menciptakan energi pertukaran yang lebih positif dan tanpa beban. Saat kamu meminjamkan uang, pasti ada harapan bahwa uang itu akan kembali, dan jika tidak, rasa kecewa pun bisa muncul. Namun, jika kamu memberi dengan ikhlas, meskipun jumlahnya kecil, aliran keuanganmu akan tetap mengalir tanpa adanya beban emosional. Ini bukan sekadar teori, ini adalah salah satu bentuk self-care finansial yang paling penting. Lepaskan keterikatan emosional. Jika meminjamkan uang membuatmu merasa cemas atau terus-menerus kepikiran, itu adalah tanda bahwa transaksi tersebut tidak sejalan dengan energimu. Sebelum membuat keputusan finansial, perhatikan reaksi tubuhmu. Jika kamu merasa dada sesak, perut mules, atau pikiran menjadi berat, itu bisa jadi sinyal bahwa pinjaman ini akan lebih banyak menguras energimu daripada memberikan manfaat. Pada akhirnya, kuncinya sederhana. Evaluasi dirimu sebelum orang lain. Apakah kamu sudah mampu mengelola keuanganmu sendiri? Bagaimana cara kamu menjalin hubungan dengan uang? Disinilah jawaban sebenarnya berada. Uang bukan sekadar angka di kertas, bukan sekadar lembaran di dompet, atau barang yang harus kamu simpan mati-matian. Uang adalah energi, gerakan, dan pertukaran. Dia perlu beredar dengan seimbang agar terus mengalir ke hidupmu. Sayangnya, banyak orang sering membuat langkah yang salah. Ada yang terlalu menahan uang karena takut kekurangan. Ada juga yang mengeluarkan uang tanpa pertimbangan karena merasa itu adalah kewajiban. Keduanya bisa menghambat aliran keuangan. Menahan uang dengan rasa takut memberikan sinyal ke semesta. Saya tidak bisa belanja karena saya tidak tahu kapan bakal dapat lagi. Sementara itu, memberikan uang tanpa pertimbangan membuatmu terus-menerus percaya bahwa uang bukan milikmu, sehingga kamu harus selalu merelakannya. Rahasianya ada pada keseimbangan. Kamu tidak perlu memberikan semua yang kamu punya, tetapi juga tidak perlu hidup dengan rasa takut kehilangan. Kemakmuran sejati datang saat kamu percaya bahwa uang akan selalu datang kembali, bahwa ia selalu tersedia bagi mereka yang mengelolanya dengan bijak. Perbedaan antara orang yang terus-menerus menghadapi kesulitan dan mereka yang hidup makmur seringkali terletak pada cara mereka memandang hidup. Orang yang terus mengeluh tentang kekurangan, hal-hal yang tidak berhasil mereka capai, atau apa yang sudah hilang hanya memperkuat siklus kekurangan. Sebaliknya, mereka yang bersyukur atas apa yang dimiliki, meskipun tampak sedikit, malah mendapatkan lebih banyak lagi. Ini bukan konsep abstrak, melainkan soal cara berpikir yang secara langsung memengaruhi kondisi finansialmu. Bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tetapi bagaimana cara kamu mengelola apa yang sudah ada di tanganmu. Mulai sekarang, coba perhatikan lagi bagaimana energi di hidupmu mengalir. Apakah kamu merasa seimbang atau ada hambatan? Apakah ada rasa takut, stres, atau keputusan impulsif yang terus-menerus negatif? Jika iya, kamu sudah memiliki jawabannya. Ubah situasi itu, karena stabilitas finansial yang sesungguhnya dimulai dari dalam diri. Cara kamu merawat uang akan tercermin langsung pada kemakmuran hidupmu. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Bagaimana kamu ingin memperlakukan uang mulai hari ini? Setelah kamu memahami tentang energi di balik uang dan bagaimana waktu yang tepat bisa memengaruhi stabilitas finansialmu, pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana kamu akan menerapkan pengetahuan ini dalam hidupmu? Apakah kamu akan terus mengulangi pola lama atau apakah kamu siap untuk mengubah cara pandangmu terhadap uang? Keputusan ini akan sangat memengaruhi hidupmu ke depannya. Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Ya,
siapa tahu ceritamu bisa membantu orang lain yang sedang menghadapi dilema yang sama. Tentu saja, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Video berikutnya akan membahas cara-cara baru untuk melihat hidup dan uang dari sudut pandang yang jarang diajarkan oleh orang lain. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.